wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan role player dengan judul Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Kampus dalam rangka upaya menanamkan nilai-nilai kejujuran pada mahasiswa. Selamat menyaksikan. Kisah ini bermula dari seorang anak bernama Tasya yang berusia 20 tahun dan merupakan mahasiswi menempuh pendidikan di salah satu kampus swasta terbaik. Tasya dikenal sebagai mahasiswa yang baik, pintar, karena memiliki segudang prestasi, baik akademik maupun non-akademik, dan sikapnya yang dermawan, karena terlahir dari keluarga yang kaya. Orang tua Tasya selalu mengajarkan kesederhanaan dan menjalankan kehidupan yang di jalan kebaikan. Suatu waktu, 1 minggu sebelum ujian, terdapat jadwal kuliah pagi yang mengharuskan Tasya bangun pagi. Namun, sayangnya Tasya telat bangun dan hampir kesiangan karena tadi malam tidur larut mengerjakan tugas. Setibanya di kampus, ketika Tasya sedang jalan menuju kelas, dia kebetulan bertemu dengan temannya yang sedang memarkirkan motornya, dan mereka pun berangkat ke kelas bersama sambil berbincang-bincang. Pagi Jaka. Tasya pagi. Kita bareng ke kelasnya yuk. Yuk. Kamu hari ini ngerjain tugas? Tugas apa? Statistik. Kamu udah. Ya, aku mau lihat dong, mau disamain jawabannya. Setibanya di kelas, mereka langsung duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Gina, sini. Gimana? Tugas sudah belum? Belum dong. Sing banget deh. Ada ini nggak? Contekan? Tetap dulu. Biasalah. Siapa yang mau bayar uang kas? Oh iya, aku belum bayar ya. Aku emang udah berapa sih bayarnya? Kamu nunggak 3 minggu. 3 minggu? Iya. Seriusan kamu sih gak nagih-nagih? Kas uang kas. Oh, terima. Kalian mau bayar uang kas gak? Ibu jadi korup baik. Ya nih nanti korup lagi. Kamu mau bayar? Bayar sih, kalian yang lain belum pada bayar. Kalian doang yang gak bayar ih. Iya, kalian nunggaknya lama. Banyak nih. Yaudah deh, ini berapa aja, nanti dibayar, sekalian disatuin semuanya. Tiba-tiba dosen datang. Suasana kelas yang tadinya berisik seketika menjadi hening. Anak-anak, ini ada pertukaran pelajar dari unit lain. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mira dari Unir. Sabar teman-teman. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Sebelum mulai pelajarannya, saya absen dulu ya. Baik, Miss. Gina, hadir Miss. Jiro, Hadir, Miss. Tasya, Hadir, Miss. Japa, hadir present Miss. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu ada yang masih ingat gak Miss ngajar apa? Minggu lalu unit 14, Miss. Oh, kalau sekarang PPS-nya materinya tentang apa? Unit 15 tentang pharmaceutical medicinal. Oke, untuk unit 15-nya siapa yang mau baca paragraf pertama? Saya, Miss. Silakan. Oke, baik. At present, the National University of Pharmacy is the largest center of education and science in Ukraine. The university staff include a lot of employees, including scientific and pedagogical workers,
Among the teaching structure are some academic cues, many professors, exercise professors, senior lecturer. Some of them are members of the Academy of Science. The teacher directly deliver a lecture. Ya, Miss. Baik. Saya jelaskan ya sedikit. Dosen pun menjelaskan materi tersebut. Tapi habis itu bertanya, misalnya ini tugas bikin videonya, deadline-nya kapan ya? Untuk deadline-nya hari Jumat ya. Nanti bisa dikumpulkan lewat Google Drive terus kirim ke si pen. Nanti si pen kirim ke saya. Baik, Miss. Terima kasih. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh chat melalui si pen atau tulis langsung aja ya. Baik, Miss. Baik, saya mau ngasih tahu kalau minggu depan itu bakal ada ujian. Jadi kalian tolong dipersiapkan ya. Baik, Miss. Izin bertanya, Miss. Ya, silahkan. Kisi-kisinya apa, Miss? Oh iya, untuk kisi-kisinya nanti saya share ya ke si pen ya. Baik, Miss. Jadi bertanya, Miss. Ya, silahkan. Kalau misalnya nanti ujian terus nilainya masih kurang gimana? Oh iya, untuk yang nilainya kurang bakal berlaku remedial seperti biasa ya. Ya, oke, Miss. Oke, Baik, ada- Miss. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Miss. Miss. Baik, saya tutup ya pembelajaran Iya. hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Miss. Seminggu kemudian, ulangan pun berlangsung dengan menegangkan. Mereka memikirkan cara supaya nilai ulangannya bagus, karena kalau nilai mereka jelek akan dikenakan pengulangan mata kuliah dan membayar uang remedial. Sekarang ulangan ya. Ya, Miss. Untuk HP dan buku catatan bisa dimasukkan ke tas. Baik, Miss. Kemudian, Miss pun membagikan kertas dan menyuruh murid untuk mengisi latihan soal tersebut. Kemudian duduk di meja dosen untuk memantau dari depan. Untuk waktunya 45 menit. Giliran mencontek. Kalau ada yang ketahuan mencontek, saya ambil kertasnya dan tidak boleh mengikuti ulangan. Baik, Miss. Baik, Miss. Silakan bisa dikerjakan. Ini saya udah. Alhamdulillah selesai. Sudah juga, Miss. Makasih ya. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Untuk nilainya nanti dapat saya kirimkan lewat email ya. Baik, Terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum. Hasil dari ujian yang telah dilakukan pun telah keluar. Iya, kalau kamu gimana nilainya? Aku tetap cari jawabannya, jadi harus ulang lagi.
bagus banget ya. Tasya pun pergi ke kantin karena haus dan memutuskan untuk membeli minuman. Lu aku mau beli cimori ya. Kemudian, Gina pun melihat interaksi Tasya dan ibu kantin tersebut. Beli apa nih? Aku beli cimori. Beli satu. Iya, kalian mau? Tasya meninggalkan kantin, tetapi diikuti dengan Gina dan Jiro yang ingin mengetahui kebenarannya karena sudah banyak kecurigaan yang terlihat oleh dia. Silakan duduk. Ya, kenapa? Ina, tadi ngapain kamu? Tuh kan, firasat aku juga apa? Nah kan, emang gitu aslinya busuk banget. Yuk, udah lapor aja ke Pusari. Ya kan? Kalian ngapain di sini? Kita mau ngambil absen kan? Iya, ngambil absen. Ngambil absen kan? Kalian dari tadi di sini. Bapak. Oh, baru mau bikin waktu. Aku duluan ya. Iya, iya, iya. Kita mau absen dulu. Kamu ambil aja absen di kelas, biar aku aja yang nomornya. Siap. Ibu, kenapa Bunda? Ibu ada. Ibu, kenapa harus jaga ibu? Pikir ibu itu salah. Jangan kayak gitu, biar baik-baik. Ih, ibu gak percaya? Nih, saya ada. Iya, Bu. Ya kan, itu saya. Kalau gitu nanti kita bahas di mata kuliah hari ini ya. Oke, Bu. Siapa yang mau bayar makan? Kamu ya yang ngomong kemarin. Dia lupa. Dia mau bayar. Disatuin aja yang kemarin. Ya oke. Bentar. Nanti bakal record nggak? Oh, yaudah nih. Ya, kamu harus percaya sama aku kan. Ya, awas aja di korupnya nanti kalau bisa pengandaran kita. Aku lagi ke depan ya, Tas. Kamu juga ya. Ya, Udah aku lunas ya. ya. Oke. Waalaikumsalam. Kok kelihatannya pada lemes banget sih? Iya. Emang ya Mas Bram tuh lagi jam-jamnya rawan. Kalau misalnya saya juga sebenarnya ngantuk sih. Cuman kalaupun kalian ngantuk, tapi kan harus tetap semangat ya untuk memperhatikan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, Miss. Kalau gitu, bentar ya saya siapin dulu materinya. Oke, so gimana nih teman-teman semua udah siap belum nih buat belajar hari ini? Siap. Oke, kelihatannya udah semangat lagi ya sekarang. Gimana nih kalian kira-kira tahu gak hari ini tuh kita mau belajar apa? Belajar tentang korupsi, Miss. Nah betul. Sebelum masuk ke materinya, gimana? Kalian ada yang tahu gak pengertian dari korupsi itu sendiri? Coba kalau misalnya ada yang tahu, kalian boleh ngacung aja terlebih dahulu ya. Korupsi itu yang orang berbicara kepentingan tertentu, Miss. Benar. Coba ada pendapat lain nggak? Ya udah, kita tepuk tangan dulu deh untuk Mira.
Jadi gimana nih, ada pendapat lain nggak dari kalian, apa sih itu korupsi atau apa gitu? Atau kalian punya contoh kasus atau pernah mengalami atau pernah melihatnya gimana nih? Tidak ada kok. Oh, tidak ada ya. Berarti kalau kayak gitu, kan bener ya kata dia tuh kasus yang merugikan orang lain ya, korupsi itu. Jadi dapat disimpulkan korupsi itu adalah suatu kegiatan yang merugikan orang lain, yang menguntungkan orang lain, dan menguntungkan diri kitanya sendiri. Tapi sifat korupsi itu buruk ya, buruk, jahat, dan dapat merusak baik itu negara, bangsa, maupun ya masyarakat luas. Nah, jadi perilaku korupsi itu nggak boleh ya teman-teman, soalnya itu tuh kayak kalian tuh dipercaya, dikasih amanat, dikasih tanggung jawab. Nah, kalian tuh harusnya tuh bisa menjaga amanat itu. Nah, jadi korupsi itu juga sebagai tindakan kriminal dan pelanggaran hukum ya. Itu sekarang tuh lagi marak banget di Indonesia. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke materinya aja ya. Kayak gitu. Ini kita santai-santai aja. Oke. Oke, sebelum Ibu ngakhirin pembelajaran hari ini, gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian semua? Ingin bertanya Ibu, Ya, silakan Jo. kalau ngasih uang pada saya itu apakah termasuk dalam korupsi Ibu? Ngasih uang itu dalam kegiatan atau dalam konteks apa dulu nih? Kayak semisal nambahin Nah. nilai Bu. Gimana? Kalau misalnya untuk nambahin nilai ya, kalau misalnya untuk nambahin nilai sendiri itu emang masuknya emang ke dalam korupsi ya. Soalnya itu kan membantu dan menguntungkan seorang seperti yang saya ngomongin tadi. Kan korupsi itu emang menguntungkan satu orang ataupun orang lain. Jadi menurut saya itu emang korupsi, dan jenisnya sih itu masuknya ke jenis suap menyuap ya. Oh gitu ya Bu. Makasih Bu. Coba sebelumnya juga saya mau bilang kalau misalnya kalian itu sebenarnya tuh nggak boleh ya ngasih apapun ke dosen, baik dalam bentuk barang, uang atau apapun, meskipun dalam konteks apapun, karena itu bisa aja dikiranya kalian nanti melakukan gratifikasi atau kayak ngasih sesuatu ke dosen tapi bukan berupa uang. Nah, gimana nih? Ada yang ditanyakan lagi nggak sebelumnya? Saya Ibu. Ya, boleh. Yang bertanya Ibu, contoh kasus korupsi di lingkungan kampus selain suap menyuap dosen apa Ibu? Oke, contohnya itu banyak loh. Soalnya di sekitar kalian juga kalian pasti pernah ya. Menyontek salah satu juga Bu. Ih, bener banget, itu bener banget ya. Kamu pinter, pinter banget. Iya, itu salah juga ada. Nah, itu salah satunya ya, menyantai. Terus kegiatan lainnya yang sering terjadi itu misalnya kalian dikasih amanat untuk jadi bendahara di kelas misalnya. Terus kalian mau pakai uangnya malah disalahgunakan uangnya, itu juga maksudnya korupsi ya. Terus juga contoh lainnya di sekitar kita selain menyontek atau ini, misalnya kalian juga ke kantin nih misalnya. Terus ke kantin tuh karena emang kondisi kantinnya lagi rame, kalian malah ngambil kesempatan di sana gitu karena ibunya sibuk atau apa, jadi kayak ibu ini udah bayar ya, itu juga termasuknya salah satu kasus korupsi karena nipu ya, nipu orang atau lebih ke mencuri sih. Gimana? Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak ya Bu. Cukup deh Ibu. Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu saya akhiri pembelajaran hari ini ya. Ibu. Terima kasih. Kok tiba-tiba dipanggil sih? Ayo. Awas kasus korupsi. Ada apa ya di Indonesia? Iya, Bu Indonesia. Mohon maaf sebelumnya banyak saya mengganggu kamu. Ini saya mendengar kabar
dari orang kalau misalnya kamu itu telah melakukan tindakan yang merugikan, baik itu untuk diri kamu maupun orang lain, seperti mengontek, menolak dosen untuk mengambil nilai kamu supaya bagus, dan juga kamu juga mengambil ruang kelas kan. Kamu juga sempat ada kuliner dari kantin, kalau misalnya kamu sempat jajan tapi tidak membayarnya. Maksud ibu apa ya? Ibu nulis ya? Kamu perlu bukti dari saya. Iya bu, saya perlu bukti. Kalau gitu lihat ini ya. Di sini terlihat Tasya sedang menyontek. Nah, menyontek termasuk tindakan korupsi karena merupakan bentuk perilaku tidak jujur dan curang yang merupakan ciri-ciri dari korupsi. Tindakan tidak jujur merupakan salah satu bentuk korupsi. Nah, contoh yang dilakukan Tasya yang hanya membayar 1 minuman, padahal ia mengambil 2 minuman. Suap menyuap adalah tindakan pemberian atau penerimaan uang, hadiah, atau imbalan lainnya dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Suap menyuap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Jadi gimana Tasya? Saya ini hanya ingin bertanya kepada kamu apakah benar di dalam video tersebut itu kamu atau bukan? Iya bu, itu saya. Tapi ya bu, janji sama saya jangan kasih tahu ke orang tua saya. Jangan kasih tahu hal ini ke siapapun ibu. Saya bakal berubah kok ibu. Tasya, tadi kamu bilang kamu sering dapat nilai tinggi. Tapi itu hasil kamu sendiri atau hasil menyuap dosen-dosen? Tasya, kamu tahu ada perbuatan yang salah? Terus kenapa kamu ngelakuin itu? Kan ada cara lain. Kamu bisa belajar, kamu bisa belajar sama teman, kamu bisa cari-cari sumber lain, dan bahkan kamu bisa tanya ke dosennya langsung loh Tasya. Terus saya mau konfirmasi ke kamu, kalau misalnya uang kas kelasnya kamu biasanya pakai untuk apa ya? Tasya. Terus itu untuk apa lagi? Paling dipakai dikit-dikit kehidupan saya. Oh gitu. Tapi kan itu uang mereka. Kamu kan nggak bisa dong pakai uang mereka sembarangan. Tapi kan itu juga uang mereka ya, jadi bakal balik lagi ke mereka. Jadi saya mending buat ngasih ke mereka lagi ibu. Tapi bukan gitu Tasya konsepnya. Memang betul itu uang mereka. Tapi kan uang kas itu digunakan secara kesepakatan bersama, dan itu tuh untuk kepentingan, bukan untuk kamu pakai sebagai pribadi dan untuk ngetraktir teman-teman, meskipun itu uang mereka dan akan kembali ke mereka juga. Terus itu kalau misalnya itu bukan korupsi, terus kalau kamu nyuap dosen itu apa ya Tasya? Kamu tahu kan suap menyuap itu juga termasuk korupsi. Kalau gitu berarti saya bisa dong bikin kamu keluar dari kampus ini. Ibu jangan dong, saya masih mau kuliah di kampus ini bu. Please ibu. Ya udah, kamu saya maafin ya, karena kamu sudah benar-benar menyesal kan. Iya ibu, saya sangat menyesal sekali. Sekarang kamu boleh keluar dari ruangan. Itu kan harusnya tahu serba salah sih. Bisa ya. Kalau memang ya emang tadi itu harusnya minta maaf. Aku omongin. Terus aku mau minta maafnya. Bukan lebaran sekarang, maka udah minta maaf. Iya, aku minta maaf aja atas perbuatan aku. Aku berusaha sebisa-bisanya.
korupsi ya kamu. Iya. Itu hilaf beneran hilaf. Uang korupsi sendiri pakai apa, Tas? Pakai buat makan kalian. Berarti pas waktu kita di kantin yang kita ditagih sama kamu itu pakai uang korup? Iya. Belum bisa sih kok kamu bisa kayak gitu. Aku hilaf waktu itu. Aku jadi nggak akan ngelakuin lagi. Emangnya apa jaminannya kamu gak ngulangin lagi? Kayak kita udah gak percaya gak sih sama dia kalau misalnya dia masih jadi bendahara kelas kita? Enggak, gak percaya banget, tapi kita balik lagi. Kayaknya sih. Terus kalau yang udah kamu pakai gimana? Aku sekali ganti sama aku. Uangnya banyak loh, Tas. Kamu sanggup kah? Nanti aku minta ke ayah aku buat minta ganti. Kalau kamu butuh bantuan atau kekurangan uang, bilang aja ke teman-teman. Jangan pakai uang kas atau uang siapapun, itu kan bisa minta ke kita. Kenapa kamu teh? Tuh kan. Ya, nanti aku usahain. Waktu itu aku malu ngomongnya. Soalnya kan kalian taunya aku anak orang lain. Kalau pas aku minta tolong kan malu. Ya gak apa-apa lah, kan kita teman. Iya. Oh. Tasya pun benar-benar menyesal dan mengakui perbuatannya itu salah. Teman-temannya pun dengan lapang dada memaafkan kesalahan yang telah Tasya perbuat. Cerita pun berakhir. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Atau dengan kata lain, korupsi merupakan semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan kuasa dan jabatan untuk kepentingan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi juga merupakan masalah berfokus yang merugikan negara dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, peran semua pihak diperlukan, termasuk mahasiswa, karena mahasiswa memiliki kontribusi yang besar dalam mengatasi upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, tindakan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Dan yang kedua, tindakan korupsi dilakukan secara rahasia. Dan yang ketiga, tindakan korupsi selalu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Dan yang keempat, tindakan korupsi suatu tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Penyebab korupsi. 1. Kebutuhan mendesak. 2. Sifat tamak manusia. 3. Kurang kuat menghadapi godaan. 4. Kurang menanamkan ajaran agama secara benar. Jenis-jenis korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama, suap menyuap dosen. Yang kedua, pencurian. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perbuatan curang seperti mencontek saat ujian. Dan yang terakhir, ada penggelapan dalam jabatan yang merugikan keuangan kelas. Adapun upaya menanggulangi kegiatan anti korupsi di lingkungan kampus, yang pertama yaitu memberikan pendidikan anti korupsi. Yang kedua yaitu memberikan budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus seperti mengikuti kegiatan seminar. Yang keempat yaitu mempromosikan etika dan integrasi di lingkungan kampus. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada dampak korupsi di lingkungan kampus. Ada apa aja sih dampak korupsi di lingkungan kampus? Nah, yang pertama itu menciptakan kualitas kampus yang tidak sehat. Yang kedua, nilai-nilai integritas diri yang sering terabaikan untuk kepentingan pribadi ataupun yang kelompok. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Yang kelima, menurunkan kualitas integritas diri. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada menurunkan kualitas dari lembaga pendidikan tersebut.
Terima kasih. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Senyum-senyum boleh, main mata boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Yuk jadi ASN berintegritas. Integritas meningkat, konektivitas melaju cepat.